Oke, perkenalkan nama saya Zaliana Fiansah, NPM saya 25570510006 dari Ilmu Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan proyek UTS Organisasi dan Arsitektur CPU 8-bit. CPU adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU sendiri bertugas mengelola data, menjalankan instruksi program, dan mengatur kerja seluruh perangkat keras komputer. CPU sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ALU, Control Unit, dan Memory Unit. Tugas dari Memory Unit adalah menyimpan data, instruksi, dan hasil sementara. Control Unit mengatur jalannya instruksi dan komunikasi antara komponen. Dan ALU melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika. Jadi sistemnya yaitu input unit menerima data instruksi dari perangkat input, lalu diproses di CPU dan menghasilkan output unit yang menampilkan atau mengirimkan hasil proses ke perangkat output. Register adalah memori kecil berkecepatan tinggi di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi sementara saat proses pengelolaan berlangsung. CPU bekerja melalui siklus instruksi, yaitu fetch ke decode, langsung ke execute. Siklus instruksi CPU akan terus berulang selama komputer berjalan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan simulasi menggunakan aplikasi Logisim. Sebelum itu kita pencet Ctrl K untuk menyalakan ininya ya. Lalu pencet tombol Start. Oke. CPU akan langsung menjalankan instruksi yang ada pada sistem ini. Pada proses ini, ROM bekerja sebagai memori penyimpan program komputer. Program counter akan menunjuk alamat tertentu di dalam ROM. Kemudian instruksi dari alamat tersebut dikirim ke CPU untuk didekode dan dieksekusi. Proses ini berlangsung secara berurutan selama CPU masih berjalan. Selain ROM, terdapat juga RAM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang akan diproses oleh CPU. Berbeda dengan ROM, data pada RAM dapat diakses dan diubah selama program berjalan. Pada rangkaian ini terdapat juga disk yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Data yang tersimpan di dalam disk dapat dipindahkan terlebih dahulu ke RAM sebelum diproses oleh CPU. Set instruksi. Set instruksi adalah kumpulan perintah yang dapat dipahami GPU. Set instruksi menentukan kemampuan GPU dalam menjalankan program, mulai dari transfer data, aritmatika, logika, percabangan, maupun input ataupun output. Oke, di sini saya akan menjelaskan Logisim sistem kerja ALU ya. Oke, kita pencet start, lalu ketik di keyboardnya 1. Nah, di sini kita disuruh milih huruf yang sama. Ini contohnya A, A, B, B. Kita pilih C, C, A. Kita pilih C, C, A, A. Oke, hasilnya. Ya, ini dapat diketahui kalau C, C itu hasilnya 1100, 1100. Kalau A itu hasilnya 1010101010. Oke. N ini gabungan, dia akan bernilai true jika kedua bilangan true. Ini mulai dari kanan aja ya. 0 tambah 0 hasilnya false. 1 tambah 0 hasilnya false. 0 ditambah 1 hasilnya tetap false karena dia dua-duanya nggak bersifat true. Nah, sedangkan yang 1 tambah 1 ini hasilnya true karena keduanya bernilai 1. Oke, ini juga sama 0, 0, 0, dan ini 1. Lalu OR. OR ini kebalikan dari ininya apa? Dari N ini ya, soalnya dia kalau bilangannya true sudah 1 aja, dia akan langsung bersifat true. Oke, di sini 0 tambah 0 hasilnya false. 1 tambah 0 hasilnya langsung true. 0 tambah 1 true. 1 tambah 1 1. 0 tambah 0 0. 1 tambah 0 1. 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 1.
Oke, selanjutnya XOR. XOR antara A dan B, hasilnya bakal 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, hasilnya 1, 0 tambah 1, hasilnya 1. Namun ketika dua-duanya bersifat true, hasilnya bakal 0. Oke, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0. Lalu NOR. Itu NOR ini ribet juga sih. Intinya 0 tambah 0 hasilnya 1. Ini kebalikan ini ya, XOR ya. Jadi 1 tambah 0 hasilnya bakal 0, 0 tambah 1 hasilnya 0, 1 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 0. Lanjutnya ADD. DD ini aduh susah juga sih jelasinnya. Intinya 0 tambah 0 hasilnya 0, 1 tambah 0 hasilnya 1, 0 tambah 1 juga hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 0. Nah, karena di sini ini kan sisa kayak 1 gitulah. Jadi di sini ada nilai satunya. Nah, 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, 0 tambah 0 hasilnya 0. Oke, lanjut ke sub. Sub ini lebih ribet lagi ya. Dia pakai to complement lah intinya. Jadi hasil akhirnya tuh 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Hasil bilangan ininya 22. Teknik atau mode pengamatan. Mode pengamatan adalah cara GPU menentukan lokasi data yang akan digunakan. 1. Embedded addressing adalah mode pengamatan di mana data yang akan diproses sudah ditulis langsung di dalam instruksi. GPU tidak perlu mencari data ke memori karena nilainya sudah tersedia saat instruksi dibaca. 2. Indirect addressing adalah mode pengamatan di mana instruksi berisi alamat memori tempat data disimpan. GPU mengirim alamat tersebut ke RAM atau ke RAM melalui address bus. 3. Indirect addressing adalah mode pengamatan di mana instruksi menunjuk ke sebuah register yang berisi alamat data. 4. Register addressing adalah mode pengamatan di mana data berada di dalam register CPU. Setelah instruksi dibaca, GPU langsung mengambil data dari register yang disebutkan. Oke. Pengorganisasian memori mulai dari RAM. RAM adalah memori utama yang digunakan komputer untuk menyimpan data dan program yang sedang aktif digunakan. RAM bersifat sementara, artinya semua data di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Fungsi RAM adalah mempercepat proses kerja GPU karena data yang dibutuhkan program dapat diakses dengan cepat selama komputer berjalan. Sedangkan ROM adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data permanen yang tidak mudah diubah. ROM bersifat non-volatile, sehingga datanya tetap ada meskipun komputer dimatikan. ROM biasanya berisi program dasar seperti BIOS atau firmware yang diperlukan agar komputer bisa melakukan proses awal saat dinyalakan. Bus system. Bus adalah jalur komunikasi antara komponen komputer. Mulai dari data bus adalah jalur yang mengirimkan data antara GPU, memori, dan perangkat input ataupun output. Data bus bersifat dua arah sehingga data bisa dikirim dan diterima. Semakin besar kapasitasnya, semakin cepat perpindahan data. Address bus adalah jalur yang membawa alamat lokasi data di memori yang akan diakses GPU. Address bus bersifat satu arah dari GPU ke memori dan menentukan kapasitas maksimum memori yang bisa digunakan.
Control bus. Control bus adalah jalur yang membawa sinyal kontrol seperti read, wire, dan interrupt untuk mengatur kerja sistem agar semua komponen berjalan teratur. Input atau output. Input memasukkan data, contohnya keyboard, mouse, scanner. Output menampilkan hasil, contohnya monitor, printer, dan speaker. Oke, di sini saya akan menunjukkan simulasi program Littleman komputer untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 25. Oke, kita langsung pencet run saja. Sambil menunggu outputnya, saya akan menjelaskan sedikit. CPU menjalankan instruksi satu per satu, mengambil instruksi, dekode instruksi, dan menjalankan instruksi. Program counter menunjukkan alamat instruksi yang sedang dijalankan. Artinya CPU sedang menuju alamat tertentu yang di RAM-nya. Nih, di sini ditulis 02, maka dia sedang di RAM bagian 2. Insertion register digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan CPU dari RAM. CPU mengambil instruksi satu per satu, lalu IR menerjemahkan instruksi tersebut sebelum dieksekusi. Misalnya instruksi LDA, ADD, atau SUB. Address register saat program mengambil data seperti nilai N, 1, atau 2 dari RAM, ARM menentukan lokasi alamat data tersebut agar CPU dapat membacanya dengan benar. Lalu akumulator. Oke, dicepatkan dulu saja ya. Oke. Oke, ini sudah selesai. Akumulator tempat penyimpanan sementara hasil operasi. Di sini kan hasil akhirnya kan min 2. Min 2 ini didapetin karena 25 dikurang 27 sama dengan min 25. Karena hasilnya negatif, programnya diberhentiin. Oke. Pada program ini, ALU melakukan penjumlahan ADD2 untuk menambahkan angka menjadi bilangan ganjil berikutnya, serta pengurangan sub N untuk mengecek apakah angka sudah melewati angka batas yaitu 25. Oke, dapat dilihat outputnya di sini bilangan ganjil semua ya, mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, udah.